Akhir-akhir ini muncul calon Panglima TNI baru, Letjen Eko Margiono. Jelang pensiunnya Marsikal Hadi Cahyanto, beredar sejumlah nama perwira tinggi TNI yang digadang menjadi Panglima. Hingga hari ini, Presiden Joko Widodo belum mengirimkan nama calon Panglima TNI pengganti Hadi yang hendak memasuki masa pensiun 2 bulan ke depan. Selain Jenderal Andika Laksamana Yudo dan Marsikal Fajar, belakangan muncul seorang nama Jenderal Bintang 3 TNI Letjen Eko Margiono. Entah sumber dari mana, tiba-tiba Letjen Eko yang kini Kepala Staf Umum atau Kasum TNI ikut dalam bursa calon Panglima. Bagaimana peluang Letjen Eko jadi Panglima TNI? Meski pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden, namun ada hambatan yang merintangi langkah ex-Pangdam Jaya ini menjadi suksesor Hadi Cahyanto. Eko Margiono hingga kini bukanlah Kepala Staf Angkatan, padahal syarat menjadi Panglima sebagaimana ditulis dalam undang-undang adalah pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan. Ketentuan soal pergantian Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di Ayat 3 disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Bunyi Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang secara jelas menyatakan hanya mereka yang pernah atau sedang menjabat KSAD, KSAL, dan KSAU lah yang bisa ditunjuk menjadi Panglima TNI. Sementara Kasum TNI tidak termasuk. Namun, peluang Letjen Eko belum tertutup. Bisa saja di injury time, Presiden Jokowi menaikkan jabatannya menjadi KSAD sebelum kemudian mengukuhkan dirinya sebagai Panglima TNI. Hanya saja jika skenario itu yang terjadi, Jokowi harus menggeser Jenderal TNI Andika Perkasa dari posisinya saat ini. Sempat beredar rumor Jenderal Andika akan digeser menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Namun rumor tersebut hingga berita ini diturunkan belum dapat terkonfirmasi. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid turut angkat bicara soal beredarnya nama-nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menggantikan Jenderal Hadi Cahyanto. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyatakan hingga saat ini DPR belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal calon-calon nama pengganti Jenderal Hadi Cahyanto sebagai orang nomor 1 di TNI. Mutia Hafid menyatakan dirinya dalam beberapa hari terakhir memang telah menerima berbagai pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai siapa calon Panglima TNI dan siapa yang akan didukung oleh DPR maupun fraksi Golkar. Pertanyaan yang muncul kepada dirinya sebagai Ketua Komisi 1 DPR juga mengenai kapan DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI pengganti Jenderal Hadi Cahyanto. Soal dukungan pemilihan Panglima TNI ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami akan mendukung, Presiden paling tahu akan menunjuk siapa sesuai kebutuhan bangsa, ungkap Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menanggapi kabar siapa pengganti Jenderal Hadi Cahyanto. Mutia Hafid yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar ini menegaskan saat ini DPR masih menunggu surat resmi dari Presiden. Presiden paling tahu beliau akan menunjuk siapa di latar belakangi kebutuhan dan kepercayaan sebagai Panglima tertinggi, ucap Mutia Hafid. Menanggapi nama-nama yang sedang beredar, Mutia menyampaikan bahwa semua calon yang mengerucut dan disebut-sebut di media massa memiliki kompetensi. Seperti kita tahu, beberapa nama yang muncul dan disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjabat Panglima TNI diantaranya adalah Kepala Staf Angkatan Darat Andika Prakasa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat Eko Margiono. Mutia tampak sangat hati-hati menyebutkan nama-nama yang sedang beredar tersebut, bahkan dirinya menyatakan bahwa penyebutan urutan nama bukanlah sebagai bentuk dukungan.
Mengutip Kodam Jaya TNI ad.mil.id, Legend TNI Eko Margiono lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 12 Mei 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari Kecabangan Infanteri. Eko punya banyak pengalaman di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat karena lama berkarir di lingkungan tersebut. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad, kemudian di tahun 2010 hingga 2012, Eko dipercaya menjadi pengawal Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu ia menjabat Komandan Grup A Pas Pampres. Setelahnya, Eko menjabat Asisten Operasi atau ASOPS Kepala Staf Kodam Jaya di tahun 2012 hingga 2014, lalu menjadi Danrem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi pada 2014. Eko meraih pangkat Bintang 1 saat ia dipercaya menjadi Danrem 033 Wira Pratama Kodam 1 Bukit Barisan selama 1 tahun mulai dari 2014 hingga 2015. Ia lalu ditunjuk sebagai Wakil Asisten Operasi atau WASOPS Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 2 tahun menjabat sebagai WASOPS Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 2015 hingga 2017, Eko kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kodam Jaya. Sementara itu, pangkat Bintang 2 didapat Eko saat mendapat promosi menjadi Gubernur Akademi Militer atau Akmil. Setahun menjabat sebagai Gubernur Akmil, ia kembali sebagai Danjen ke-30 Kopassus pada 2018 hingga 2019. Tahun 2019, Eko ditunjuk menjadi Pangdam Jaya atau Jayakarta menggantikan Majen TNI Joni Supriyanto. Eko kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat di tahun 2020. Saat menjadi Pangkostrat, Eko pernah meraih tanda kehormatan Bintang Dharma dari Presiden Joko Widodo. Pangdam Jaya atau Jayakarta Majen TNI Eko Margiono memimpin apel gelar kesiapan pengamanan pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dan pelantikan legislatif tahun 2019 bertempat di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2019. Legend Eko Margiono baru dilantik menjadi Kasum TNI Angkatan Darat pada 9 Juni 2021 lalu. Kala itu ia menggantikan Legend TNI Ganip Warsito yang dimutasi menjadi Kepala BNPB. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat di tahun 2020. Saat masih menjabat sebagai Pangkostrat, Eko telah melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per 31 Desember 2020. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN milik Eko, total hartanya mencapai 14.570.746.670 rupiah. Eko memiliki 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Sukabumi, Jakarta Selatan hingga Magelang. Ke-15 bidang tanah Eko tersebut menjadi penyumbang terbesar jumlah kekayaannya, yakni senilai Rp9.728.540.000. Eko juga tercatat mempunyai 6 alat transportasi yang nilainya mencapai Rp1.153.515.000. 6 alat transportasi itu adalah sepeda motor Kawasaki, Honda, dan Yamaha.